balik lagi di Yus Aquatic. Nah, hari ini aku mau update ikan-ikan yang ada di Yus Aquatic. Jadi nggak kemarin sih, sebenarnya ini udah agak lama kena penyakitnya. Dari sebelum latihan bersamanya di Surabaya itu, jadi ikan-ikan redku tuh habis sakit, gengs. Ya sampai sekarang masih ada yang sakit, tapi sisa beberapa aja, sisa 2 kalau nggak salah ya. Nanti aku cek lagi. Nah, sebelumnya itu yang sakit itu ada banyak. Jadi hampir seluruh rak ini tuh yang marurat. Jadi ini dia tuh pada sakitnya tuh kayak jamur putih-putih, kayak apa sih, kayak kamu ngerti gak sih kalau misalnya embun yang nempel di daun. Nah tuh kayak gitu tuh jamurnya, tapi tuh full, jadi sampai dari kepala sini terus sisik-sisik badannya kayak gitu. Nah sebenarnya penyebabnya itu kenapa, kalau misalnya aku tarik lagi ke belakang, kenapa kok ikanku tuh bisa sampai sakit, itu karena pertama airnya itu kayak gini kan, kalian lihat itu beningan. Nah tapi sebelumnya itu pas mereka sakit airnya tuh hijau, guys. Jadi hijaunya itu karena 2. Jadi yang pertama ini kan kena sinar ya, kalau misalnya air lama-lama kena sinar gitu kan, lama-lama dia itu bakalan melumut atau ya jadi hijau gitu. Nah yang kedua itu dari pakan. Jadi ikanku ini kan makan setiap hari, jadi setiap hari itu dia makan, otomatis kotorannya itu juga menimbun ya makin cepat karena setiap hari makan gitu kan. Oke, jadi ini aku kasih contoh aja kondisi tank aku yang belum aku sifon tuh kotornya kayak gini. Ini belum ada seminggu kayak gini, mungkin cuma beberapa hari aja deh, aku rasa 3 harian deh. Ini udah kotorannya segini banyaknya numpuknya, karena ikan aku kan makan setiap hari. Nah amoniak yang tinggi ini, amoniak itu dari kotoran ini ya, amoniak yang tinggi ini tuh menyebabkan air cepat jadi hijau, gengs. Karena penyebab dari air hijau atau air berlumut atau beralga itu kan karena ada 3 poin pendukung, karena adanya oksigen, terus mendapat sinar yang cukup, dan tingginya nitrat. Nah pembahasan nitrat ini panjang banget, tapi kalau mau aku singkat kayak gini. Nitrat itu dihasilkan dari amoniak, gengs. Jadi dari amoniak itu nanti bakalan diproses lagi menjadi nitrat oleh bakteri. Nah air yang mengandung nitrat yang tinggi itu tuh menyebabkan mudahnya mikroorganisme kayak jamur, alga, dan bakteri kuman itu lebih cepat berkembang biak di situ. Makanya akhirnya kan siklus airnya ini kan jelek berarti, karena banyak bakteri dan penyakit itu tadi itu yang menyebabkan ikan mudah terserang penyakit. Makanya kalau misalnya airnya hijau gitu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama, karena ya bakalan menimbun atau membuat banyak kuman atau bakteri dan lain-lainnya itu lebih cepat berkembang biak, dan bakal jadi banyak yang nantinya menyerang ikan kalian, jadi penyakit tuh kayak gitu. Nah problemnya itu ya waktu itu aku nggak langsung nguras gitu, jadi miss di jadwal pengurasan. Nah akhirnya berimbas ke ikanku ini sakitnya kena jamur itu tadi. Terus yang terakhir ini karena dari hawa juga, gengs. Jadi kan hawanya sekarang itu agak ekstrim gitu loh. Jadi memang hujan terus, dingin terus, tapi ketika lagi nggak hujan itu panas banget. Jadi kalau misalnya aku tarik lagi ke belakang, mungkin itu juga jadi salah satu penyebabnya gitu. Nah kebetulan yang tahu ini itu Jack waktu itu. Terus aku inget kan ikan redku dulu, si Baron itu yang red bar itu, dia dulu juga ngalamin hal yang serupa. Jadi ada kayak jamur embun-embun gitulah dari kepalanya dia. Nah terus waktu itu aku kan sebenarnya nggak ngerti ya itu sakit jamurnya itu jamur apa namanya, dan ya penangananku aku coba pada saat itu ya coba-coba sendiri. Terus alhamdulillahnya Baron itu berhasil sembuh. Makanya ini nanti mau aku obatin dengan cara yang sama seperti aku ngobatin si Baron tersebut. Ini langsung aja aku mau kasih obatnya ke ikan aku. Nanti aku bakal tunjukin ikan aku yang sakit itu yang mana, karena nggak hampir semuanya gitu loh, gengs.
Jadi pas itu aku ngobatin Baron itu pakai 3 ini. Nah, jadi pas itu aku kasih Agriflavin. Ini aku taruh di botol kayak gini karena aku biasanya beli dalam jumlah yang besar gitu loh, literan. Terus aku share-share gitu kan, karena ada yang di luar, ada yang di dalam juga. Terus aku kasih garam ikan sama ketapang. Nah ini langsung aja kita kasih obat ke ikannya, oke? Pertama, kalau misalnya kalian menggunakan garam ikan itu sebenarnya untuk cana itu sah-sah aja, gengs. Bukan berarti nggak boleh, namanya juga garam ikan gitu loh. Tapi penggunaannya tuh memang jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti itu memicu si ikan ini lepas lendir terlalu banyak. Nah, jangan sampai ikannya itu bakal lepas lendir banyak gitu loh, karena kalian terlalu banyak ngasih garam ikan. Terus ini kasih ketapangnya. Coca-Cola cok ini. Ya ini biasalah, belum dikirimin stok lagi sih. Ini teman aku Kole, tolong dikirimin stoknya ya, agak cepat karena ini sudah menipis stoknya Coca-Cola di sini. Nah jadi apa namanya, dikasih obat kayak gini. Nanti kita lihat selama beberapa hari. Biasanya sih sebenarnya penyembuhannya tuh agak cepat berkurangnya, kayak ikanku yang di atas ini. Ini juga pas itu sakit parah, ini malah dari kepalanya sampai apa namanya, bagian badannya itu full. Nah sekarang ini udah membaik dan ini aku udah 2 kali kuras sih. Nah, tapi ikan-ikan yang sakit itu cuma ikan red, gengs, yang di depan studio aku. Padahal satu rak ini kan isinya yang sebelah kiri ini memang untuk red, yang sebelah kanan itu yellow. Nah, satu rak ini kan nggak dikuras dalam intensitas waktu yang sama gitu, tapi yang sakit itu malah yang red, yang rentan gitu. Tapi kalau yellow itu nggak masalah. Nah, tapi aku inget-inget juga dulu yang si Baron itu kan juga sakitnya tuh sama kayak gini, padahal masih ada yellow juga, ya kondisinya sama kayak gini, tapi yang kena penyakit kayak gitu tuh cuma si red aja. Nah ini kalian bisa lihat yellowku aman-aman aja nih, gengs. Ini kemarin aku kuras full sih total semuanya. Nah ini rak yang aku bilang tadi. Terus di rak satunya sisi lainnya juga untuk yellow aman sih. Nih kalau misalnya ikan sakit ya, terutama jamur, apalagi dari air hijau itu kalau misalnya terlalu kotor banget, nanti juga berimbas ke ikan, kan stres dia, performnya juga nggak oke, terus bikin bolong-bolong dari apa namanya, dorsal dan ekornya. Bentar, sebenarnya ada sih, coba ya. Nah kayak gini nih tuh. Jadi penyebab bolong-bolong yang di tengah kayak gini, biasanya kan kalian itu tanyanya yang sobek gitu ya. Kok sobek kan dari dalam keluar sampai luar itu jadi buka gini. Nah ini tuh enggak, kayak bolong gitu aja. Nah salah satu penyebabnya bisa jadi itu karena airnya. Oh iya, aku mau ngingetin kalian kalau misalnya ada kontes di Mojokerto loh guys. Nah, kontesnya tuh tanggal 26 sampai 28 Agustus. Jadi masih ada waktu nih buat kalian nyiapin kejuan kalian. Pendaftaran itu udah dibuka cuma sampai 10 Agustus aja. Jadi buruan kalian daftarin ikan kalian. Yang diikutin itu lumayan lengkap kok. Jadi ada, nggak lumayan sih, ini lengkap banget. Ada pulkra, terus ada asiatica, ada andrao, aoranti, maru itu maru yellow sama red itu lengkap ya, mulai dari progress sampai jumbo lah tuh. Banyak banget kan slotnya juga.
Terbatas. Jadi kalau misalnya nggak kalian buru-buru, langsung deh nanti kalian nggak bisa ngetes ikan kalian tuh. Nih Mojokerto eventnya tuh oke juga loh. Jadi jangan lupa ya kalian daftarin ikan kalian. Jadi gitu updatean konten aku hari ini. Mumpung ikan aku lagi sakit ya nggak minta sih, tapi berhubung ada konten aku kasih tahu kalian aja biar siapa tahu kalau misalnya ikan kalian juga mengalami hal yang serupa, kalian bisa ngerti cara penanganannya. Jadi thank you banget udah ngikutin konten aku hari ini. Jangan lupa ikutin terus konten dari Yums Aquatic dan subscribe channel dari Yums Aquatic, karena aku di subscribe aja sudah happy.